Hai adik, selamat pagi. Jumpa adik dengan Ustaz Juliati dan dengan Tokin. Nah, pagi ini kami mau ngajak adik-adik untuk sekolah minggu. Adik semua sudah siap ya? Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami masih boleh sekolah minggu. Kami masih boleh Tuhan memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh mengerjakan aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu minggu ini Tuhan telah menjaga kami, memelihara kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakan aktivitas. Tuhan tolong pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pagi ini kami mau ngajak adik-adik nyanyikan sebuah lagu. Kalau kita mau mengucap syukur pada Tuhan, kita mau menyapa Tuhan, dan nyanyikan sebuah lagu. Selamat pagi Tuhan. Kita pakai berdiri bersama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Jadi kita tahu Tuhan itu bersama dengan kita senantiasa, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan beserta dengan kita. Kita mau jalan setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, mengikut Tuhan senantiasa. Kita nyanyikan sebuah lagu, Jalan Serta Yesus. Kita bagi berdiri bersama-sama ya, sambil kita menggerakkan berjalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita memasuk dalam firman Tuhan.
Kita mau tenangkan hati kita mau duduk di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan menabur firman-Nya di hati kita semua. Kita siapkan hati kita nyanyikan sebuah lagu, Tabur Firman-Mu Padaku. Ya, shalom adik-adik sekalian. Sekarang waktunya kita untuk sama-sama menenangkan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Semuanya ikuti lause berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih hari ini kami bisa bersekolah minggu. Pimpinlah kami Tuhan, sewaktu kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, di awal cerita firman Tuhan hari ini, Lause pengen bertanya kepada adik-adik sekalian di rumah. Adik-adik sekalian, di sini siapa sih yang pernah bertemu dengan yang namanya pengemis? Ada yang pernah bertemu? Wah, adik-adik setiap kita pasti ya pernah melihat mereka yang bekerja sebagai pengemis ya. Di mana saja sih biasanya pengemis itu ada? Waduh, kalau di Kota Medan kayaknya banyak ya di mana-mana ya. Kalau kita pergi ke pasar ya, atau misalkan pergi ke mall-mall ya, di depan-depan mall, di pinggir-pinggir jalan. Lalu misalkan lagi di mana? Di tempat makan. Ya, biasa di restoran atau di kopitiam ya, di mana-mana bisa ketemu. Lalu juga di perempatan-perempatan jalan ya, di jalan raya kita juga biasa menemukan mereka yang bekerja sebagai pengemis. Nah, adik-adik, mereka yang bekerja sebagai pengemis, biasanya apa sih yang mereka minta? Apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan? Nah, adik-adik, coba dipikir-pikir, apa sih yang biasa mereka minta ketika datang kepada orang-orang? Ya, jawabannya gampang ya. Apa yang mereka perlukan? Apa ini? Saranghe? Bukan saranghe ya. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah uang. Ya, mereka memerlukan uang. Untuk apa? Ya, untuk makan, untuk mereka hidup sehari-hari. Kalau mereka sakit atau mereka membutuhkan pakaian, ya mereka perlu alas kaki, ya. Bahkan mungkin mereka ada yang ingin bisa bersekolah, bisa punya tempat tinggal, atau bisa mencari pekerjaan lain yang lebih layak, ya. Nah, adik-adik, memang sih ya kalau kita di Indonesia lihat pengemis bisa macam-macam ya.
Ada mereka yang memang betul-betul susah hidupnya, ya. Ada yang memang mereka betul-betul tidak mampu bekerja. Ada juga yang memang mereka karena malas, ya. Jadi kita juga kadang suka bingung ya. Ini pengemis betul-betul memang kesusahan atau jangan-jangan ini orang yang malas bekerja lalu minta-minta. Nah, tapi Lausa tidak mau bahas sejauh itu ya. Tapi adik-adik bicara soal pekerjaan pengemis ya, tadi mereka bisa ada di mana-mana ya, di pinggir-pinggir jalan dan mereka meminta-minta uang. Dan nanti uang mereka kalau sudah terkumpul, mereka akan pakai untuk beli makanan mereka, kemudian nanti habis uangnya. Mereka minta-minta lagi, kemudian mereka menggunakan uangnya lagi untuk kehidupannya sehari-hari. Nah adik-adik, pekerjaan pengemis itu bukan cuma ada di zaman sekarang ya, tetapi mereka yang bekerja sebagai pengemis itu juga sudah ada dari lama sekali. Termasuk di zaman murid-murid Tuhan Yesus ada. Nah adik-adik, hari ini kita mau melihat nih ya, murid-murid Tuhan Yesus yang berjumpa dengan seorang pengemis. Adik-adik, kita mau belajar sesuatu nih dari momen Petrus bersama dengan murid-murid yang lain ketika mereka bertemu dengan seorang pengemis. Apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Nah, kalau gitu kita sama-sama terlebih dahulu membaca bagian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita semua sama-sama perhatikan ya pembacaan Alkitab hari ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Baik adik-adik sekalian, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah adik-adik tadi sudah melihat ya, Petrus bersama dengan murid-murid yang bertemu dengan seorang pengemis yang lumpuh ya. Nah adik-adik, apa sih yang mau kita pelajari dari kisah firman Tuhan hari ini? Nah adik-adik, ada dua hal yang mau langsung ajak kita untuk sama-sama belajar hari ini. Adik-adik, tadi waktu pengemis itu kan sama ya seperti yang tadi Elsa sebut di awal. Ketika dia melihat murid-murid Tuhan Yesus ada di sana, apa yang dia harapkan? Dia mengharapkan uang untuk bisa mengisi perutnya, untuk bisa membeli makanan. Tetapi Petrus mengatakan apa? Mereka tidak punya emas dan perak. Mereka tidak punya uang yang banyak yang bisa mereka bagi-bagikan. Tetapi mereka berkata apa?
Tetapi Tuhan ingin membawa kesembuhan untuk orang lumpuh ini. Dan Petrus mau ya meneruskan dari Tuhan kesembuhan itu. Dan Petrus berkata apa? Demi Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah adik-adik, hal yang pertama yang saya ingin ajak kita sama-sama untuk belajar adalah tadi Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu apakah karena Petrus adalah seorang dokter? Bukan. Petrus asalnya pekerjaan apa sih? Pekerjaannya Petrus adalah sebelumnya seorang nelayan, ya, kemudian menjadi murid Tuhan Yesus dan sekarang tugasnya adalah mengabarkan Injil tentang Kristus. Lalu tadi apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyembuhkan. Jadi dia menyembuhkan orang lumpuh ini bukan karena dia adalah seorang dokter. Apa dia adalah seorang dukun? Waduh, jelas bukan ya, murid Tuhan Yesus masa jadi dukun ya. Apakah dia belajar ilmu hitam, belajar sihir? Juga jelas bukan. Jadi dari mana dia punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang yang lumpuh? Jelas-jelas tidak bisa berjalan, bukan bohong-bohongan, bukan orang yang malas bekerja, ya. Memang betul-betul tidak bisa jalan, tapi tiba-tiba Petrus bisa sering menyembuhkan dia dan membuatnya berjalan. Jelas ya, tadi seperti sudah saya sebutkan, karena kuasa Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kuasa kepada Petrus untuk bisa menyembuhkan. Ini mengingatkan kita bahwa adik-adik, Tuhanlah sumber kesembuhan itu. Adik-adik sekalian ya, setiap kita manusia ya lemah secara fisik. Betul ya, kita bisa saja sakit. Kita bisa saja punya kelemahan, kekurangan seperti orang lumpuh tadi, ya kakinya cacat, kita juga bisa saja memiliki cacat atau kekurangan di dalam tubuh kita masing-masing. Tapi adik-adik, Tuhan yang menciptakan tubuh kita itu, Dia juga yang akan menolong kita. Ya, tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Sehingga adik-adik kita bisa mempercayakan seluruh tubuh kita ini kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan di saat kita sedang sakit. Ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan di saat kita merasa lemah. Ya, mungkin kita tidak langsung mendapatkan kesembuhan cering seperti orang lumpuh tadi. Ya, orang lumpuh tadi juga mungkin pernah berdoa, ya mungkin pernah minta tolong sama Tuhan, tapi harus menunggu sekian lama sampai akhirnya ketemu dengan Petrus. Begitupun juga dengan kita. Ya, dikala kita sakit, kita bisa sakit beberapa hari atau bahkan mungkin saat ini setiap kita punya penyakit tertentu yang mungkin juga belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Ya, tapi adik-adik kita percaya bahwa tubuh kita ini diciptakan Tuhan dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita bisa percaya bahwa Tuhanlah, Dialah penyembuh yang sejati. Kita bisa bersandar kepada Tuhan. Dan adik-adik, itu hal yang pertama ya. Kita mau sama-sama ingat bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Dan adik-adik, hal yang kedua yang mau ajak kita untuk belajar adalah dari pertemuan Petrus tadi, Petrus itu belajar untuk bisa menjadi saluran berkat. Adik-adik, ya, Petrus mendapatkan kuasa dari Roh Kudus ya. Minggu lalu kita ingat ya, Petrus bisa bersama dengan murid-muridnya punya keberanian, punya kehebatan. Ya, itu diberikan bukan supaya mereka bisa pamer atau mereka bisa jadi punya kemampuan yang hebat lalu cari duit. Bukan untuk itu, tetapi mereka diberikan kemampuan itu untuk bisa mengabarkan Injil. Termasuk di saat dia bertemu dengan orang yang lumpuh, yang miskin itu. Petrus tidak bagi-bagi uang, ya seperti sekarang kita mungkin lihat di TV ada orang bagi-bagi uang ya. Tapi yang Petrus lakukan adalah mengabarkan Injil Kristus lewat kemampuan yang dia punya. Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa mengabarkan Injil, untuk menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Petrus pakai itu. Dan adik-adik, begitu pun juga yang Tuhan mau untuk setiap kita.
kita juga mau belajar untuk menjadi saluran berkat. Ya, adik-adik, kita mungkin bukan dokter. Kita mungkin bukan orang seperti Petrus yang dikasih berkarunia untuk bisa menyembuhkan orang secara ajaib. Mungkin tidak ada orang yang punya kemampuan yang sama lagi. Seperti rasul-rasul zaman dulu. Kita bukan rasul, tidak ada lagi rasul-rasul di zaman sekarang. Kita ini orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi adik-adik, Tuhan bisa dan mau untuk pakai kita menjadi saluran berkat. Mungkin kita belum bisa menyembuhkan orang lain secara fisik. Tapi adik-adik, kita selalu bisa menjadi saluran berkat untuk menyembuhkan orang lain yang mungkin hatinya sedang terluka. Ya, kita sangat bisa setiap hari bertemu dengan teman-teman yang sedang sedih karena mungkin dimarahi guru, dimarahin orang tua, atau dikucilkan oleh teman-teman. Adik-adik, kita bisa ada untuk mereka menjadi saluran berkat. Ada Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mau simpan cerita tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan itu untuk diri kita sendiri. Tapi kita mau belajar seperti Petrus membagikannya. Adik-adik, ya, kita mau belajar untuk menjadi saluran berkat. Sehingga adik-adik bukan cuma kita sendiri yang tahu kalau ada Tuhan yang bisa menyembuhkan tubuh dan hati kita. Bukan cuma kita yang tahu, tapi kita juga mau membagikannya sehingga semua orang bisa tahu. Sehingga bukan cuma kita yang mengalami kesembuhan, kekuatan dari Tuhan, tapi kita bisa membawa kesembuhan, kekuatan, kabar tentang kebaikan Tuhan itu kepada seluruh dunia. Jadi adik-adik, yuk kita mau belajar hari ini ya dari kisahnya Petrus hari ini. Tadi yang pertama apa? Bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan kita. Dan yang kedua, kita mau belajar menjadi saluran berkat. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik. Dan kami mau belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Engkau yang bisa kami percaya, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi diri kami masing-masing. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita masih mau memuji Tuhan ya. Adik-adik, seperti yang langsung sudah umumkan dari minggu-minggu lalu, seal semakin dekat ya. Meskipun seal ini hanya untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD nantinya, tapi Lause berharap sukacita dari momen seal ini bisa kita rasakan bersama-sama. Dan adik-adik, ada satu lagu tema dari seal Make Waves tahun ini ya, yang mau Lause terus ajarkan kepada kita. Lagu ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa making waves, menciptakan gelombang kebaikan. Ya, dari hidup kita mengalir gelombang kebaikan itu ke dunia di sekitar kita. Lalu saya mau mengajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama dengan semangat, kita belajar lagu ini sambil kita mengikuti gerakannya. Making Waves. With you
Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, Lause punya beberapa pengumuman ya. Lause mau terus mengingatkan, di bulan Juni ini adalah bulan terakhir sekolah minggu via YouTube diadakan. Ya adik-adik, jadi mulai minggu pertama Juli nanti kita sudah full onsite ya. Saat ini kita juga sudah onsite ya, jadi Lause berharap adik-adik kita semua sudah ikut sekolah minggu secara onsite ya. Jadi adik-adik kalau yang belum bisa ke sekolah minggu sampai Juni ini, Lause masih menyediakan sekolah minggu online. Tetapi adik-adik di minggu depan, di bulan depan di Juli, Lause berharap kita semua sudah bisa hadir kembali di gereja ya. Kita mengikuti sekolah minggu secara full di gereja, di gedung gereja GKI Medan. Ya, dan adik-adik juga soal paket aktivitas, Lause juga sudah umumkan minggu lalu bahwa Lause tidak lagi menyediakan paket aktivitas yang dibawa pulang ke rumah karena kita sudah sekolah minggu onsite ya. Jadi aktivitas seperti sebelum pandemi kita akan mengerjakannya, akan dibagikan dan dikerjakan bersama-sama di gereja ketika onsite ya. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama ya datang ke sekolah minggu, kita sama-sama bersekutu kembali dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, sekalipun tidak ada aktivitas, tetapi sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, Lause tadi kan sudah mengajarkan lagu tema Seal tahun ini yaitu Making Waves. Tapi Lause juga mau mengisi waktu ini ya, sebagai pengganti aktivitas kita, Lause mau mengajarkan ada satu lagu lain ya yang mau kita belajar, satu lagu baru. Ya, lagu baru ini mengajak kita untuk belajar mengingat bahwa selalu ada Tuhan di dalam hidup kita. Di saat kita sedang susah, di saat kita punya keraguan-raguan, kita butuh pertolongan, seperti cerita firman Tuhan hari ini ya, ada Tuhan. Ya, Dia sumber kesembuhan, sumber kekuatan kita. Yuk, sekarang sebelum kita berpisah, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita sama-sama belajar ya satu lagu. Lagu ini judulnya I Run to You. God, I turn to you. You are my help when I need wisdom. You always see me through. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Wherever there is freedom, I know that's where you'll be. You make me wanna do what's right and be the best version of me. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I
I need a solution, I have no doubt that I will run to you. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Nah adik-adik, jadi sampai di sini sekolah minggu kita. Ya, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Ya, baik di sekolah minggu via YouTube atau sangat senang kalau adik-adik bisa kembali kita ikut sekolah minggu onsite. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.